Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinetika kimia, yakni part 2 poin 6 sampai 8. Outline yang akan kita bahas kali ini adalah grafik laju berdasarkan order reaksi, persamaan laju reaksi terintegrasi waktu beserta contoh soal, persamaan Arrhenius beserta contoh soal. Target yang akan kita capai kali ini adalah mampu membedakan grafik laju berdasarkan order reaksi, mampu menggunakan persamaan-persamaan laju terintegrasi waktu berdasarkan kasus, mampu menggunakan persamaan Arrhenius berdasarkan kasus. Order reaksi. Order reaksi atau tingkat reaksi adalah bilangan pangkat eksponen yang menyatakan bertambahnya laju reaksi akibat naiknya konsentrasi. Order reaksi dapat ditampilkan berupa grafik laju reaksi terhadap konsentrasi atau konsentrasi terhadap waktu. Order reaksi umumnya dibagi 3, yaitu order 0, order 1, dan order 2. Order 0, persamaannya adalah laju reaksi sama dengan konstanta reaksi dikalikan dengan konsentrasi reaktan pangkat 0. Bisa dilihat pada grafik yang membentuk fungsi konstan yang menunjukkan laju reaksi konstan. Laju reaksi pada order reaksi 0 tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi. Laju reaksi pada order 0 konstan. Order 1. Persamaan order 1 adalah laju reaksi sama dengan konstanta reaksi dikalikan dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan 1. Bisa dilihat pada grafik yang membentuk fungsi linear yang menunjukkan laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasinya. Selanjutnya ada order 2. Persamaan order 2 yaitu laju reaksi sama dengan konstanta reaksi dikalikan konsentrasi reaktan dipangkatkan 2. Bisa dilihat pada grafik yang membentuk fungsi eksponensial menunjukkan laju reaksi berubah secara kuadrat terhadap konsentrasinya. Persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Laju reaksi urutan 0 dari tipe A sampai P adalah konstan selama reaktan tetap. Jadi, persamaan pada order 0 adalah D konsentrasi reaktan per dt sama dengan min konstanta reaksi. Oleh karena itu, perubahan konsentrasi A hanyalah perubahan konsumtif, yaitu min Kr, dikalikan dengan waktu T di mana reaksi telah berlangsung. Sehingga konsentrasi A dikurangin konsentrasi A0 sama dengan min konstanta reaksi dikalikan dengan waktu. Atau bisa juga ditulis konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 dikurangin konstanta reaksi dikalikan dengan waktu. Bisa dilihat pada grafik peluruhan linear reaktan dalam urutan 0 reaksi, dimana semakin tajam grafiknya maka Kr atau konstanta reaksi meningkat. Selanjutnya adalah order 1. Pertimbangan hukum tingkat order pertama yaitu D konsentrasi per dt sama dengan min konstanta reaksi dikalikan dengan konsentrasi reaktan. Persamaan ini dapat diintegrasikan untuk menunjukkan bagaimana konsentrasi A berubah seiring waktu. Sehingga setelah diintegrasikan terdapat persamaan dan konsentrasi reaktan dibagi konsentrasi reaktan 0 sama dengan min konstanta reaksi dikalikan dengan waktu. Atau bisa ditulis
konsentrasi sama dengan konsentrasi 0 eksponensial min konstanta reaksi dikalikan dengan waktu. Bisa dilihat pada grafiknya. Grafik konsentrasi terhadap waktu pada orde 1. Selanjutnya adalah waktu paruh. Waktu paruh pada orde ke-1 persamaannya adalah T1/2 sama dengan ln 2 per konsentrasi konstanta reaksi. Orde 2. Bentuk terintegrasi dari hukum tingkat orde kedua adalah D konsentrasi per dt sama dengan min konstanta reaksi dikalikan konsentrasi dipangkatkan 2, sehingga dapat ditemukan integralnya dengan metode yang sama untuk orde 1 reaksi, sehingga didapatkan 1 per konsentrasi min 1 per konsentrasi 0 sama dengan konstanta reaksi T. Konsentrasi sama dengan konsentrasi 0 per 1 plus konstanta reaksi T dikali konsentrasi 0. Berikutnya ada waktu paruh untuk orde kedua, rumusnya sebagai berikut, dan waktu paruh orde ke N persamaannya sebagai berikut. Untuk grafik konsentrasi terhadap waktu orde 2, konsentrasi menurun terhadap satuan waktu. Berikutnya ada contoh soal persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Di soalnya diketahui reaksi antara etilen bromida dan kalium ionida. Diketahui pula konsentrasi reaktan awalnya dan ditanyakan harga konstanta kecepatan reaksinya. Penyelesaiannya dengan memisalkan reaktan dengan A dan B, sehingga dituliskan reaktannya menjadi A plus 3B. Setelah itu dimasukkan variabel-variabelnya ke dalam persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Karena ini adalah berorde 1, maka dimasukkan ke persamaan laju reaksi terintegrasi waktu orde 1. Selanjutnya adalah menghitung dan mengintegralkan persamaan tadi sehingga didapatkan hasil ln yang ini. Selanjutnya adalah plot linear antara ln versus t, sehingga akan menghasilkan slope kurva sebesar ini. Selanjutnya setelah diplot, maka dapat diketahui slope KCA0 M-3 sama dengan 0,05634 kilodetik pangkat min 1, sehingga K sama dengan 0,083864 meter kubik per kilomol kalikan kilodetik, atau 0,32302 liter per mol dikali jam. Selanjutnya adalah persamaan Arrhenius. Karakteristik suhu dari suatu reaksi biasanya dinyatakan secara matematis dengan memperkenalkan dua parameter. Satu mewakili intercept dan yang lainnya mewakili slope garis lurus dari apa yang disebut plot Arrhenius. Dari grafik ln KR terhadap 1 per T. Berikut adalah persamaan Arrhenius, yaitu ln konstanta reaksi sama dengan ln konsentrasi reaktan
min energi aktivasi per RT. Dalam grafik dapat dilihat bahwa ada dua parameter, yaitu parameter A yaitu len A yang sama dengan intercept dari garis dan titik 1 per T sama dengan 0, dan parameter B yaitu energi aktivasi yang diperoleh dari slope dari garis yang sama dengan min energi aktivasi per RT. Contoh soal persamaan Arrhenius. Soalnya itu, tentukan besarnya energi aktivasi dan faktor frekuensi tumbukan reaksi bimolekuler pembentuk metileter dalam larutan etil alkohol berdasarkan data-data percobaan berikut. Kebergantungan K terhadap T didekati melalui persamaan Arrhenius. Penyelesaiannya, diketahui persamaan Arrhenius adalah sebagai berikut. Untuk sejumlah data percobaan yang menghasilkan beberapa harga K pada beberapa harga T yang berbeda, dengan harga energi aktivasi dan A dapat diperoleh melalui harga-harga kemiringan dan intercept dari plot linear terhadap persamaan Arrhenius, menjadi len K sama dengan len A min energi aktivasi per R dikali 1 per T antara len K versus 1 per T. Maka setelah diketahui nilai 1 per T dan len K, dibuat plot linear. Berdasarkan plot linear tersebut, maka diperoleh kemiringan atau slope yang sama dengan energi aktivasi atau min energi aktivasi per R. Yang di sini diketahui adalah min 9913,4 Kelvin. Dan intercept len A yaitu 26,489. Dengan demikian, jika diambil R sama dengan 1,987 kalori per Gmol kali K, maka energi aktivasi sama dengan min 19,7 kilokalori per Gmol, dan A nya sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 11 liter per Gmol second. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.